Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kehadirat Allah Ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, diantaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insya Allah ma'rifatullah. Ketahuilah tanpa dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan kehendak Allah dan lain sebagainya, pada hakikatnya tidak satu makhluk pun yang dapat hidup di alam dunia ini, dapat nyata di alam dunia ini dan lain sebagainya tanpa atas kehendak Allah itu sendirinya. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang termulia karena beliau bapaknya setelah dan akhir pada alam basarnya, maka dikatakan sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'in, dan para ulama-ulama, dan insya Allah kita pengikut sebagai umat beliau sampai akhir hayat, pengikut yang sejati, ikut Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jamaah Thariqah As-Samaniyah Al-Madani, ketahuilah bahwasannya kita ini hidup tidak cukup dengan ibadah saja. Kita ini dihidupkan Allah tidak cukup dengan mencari kebutuhan jasmania saja. Walaupun kedua sisi itu telah terpenuhi, namun sebelum mengenal yang menjadikan kedua-duanya itu, maka tidak mencapai kesempurnaan bahtera kehidupan di dunia ini, tidak mendapat suatu ketenangan dan kedamaian pada tiap diri kita, jangankan untuk mencapai kebahagiaan hidup setelah dunia, yaitu kembali kepada Allah. Oleh karena itu, pada dasarnya memang semuanya wajib dan penting. Mencari nafkah kehidupan dunia wajib, mengerjakan amal ibadah yang diperintahkan Allah melalui Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib, ataupun pun itu wajib. Tetapi ada yang lebih wajib dari itu. Untuk menyempurnakan keduanya itu, maka yang disebut dikatakan awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Artinya walaupun kita telah melaksanakan apapun bentuk ibadah yang diperintahkan Allah melalui baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi kita juga yang terdahulu, dari zaman mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa AS dan terakhir Nabi kita Muhammad menyempurnakannya. Semua itu kita yang lakukan dan kita kerjakan. Kalau belum mencapai hakikat daripada perbuatan dalam ibadah itu, maka berarti tidak mencapai kesempurnaan dalam ibadah. Walaupun pada dasar hukumnya itu sudah benar, rukunnya sudah benar, tetapi tidak mencapai kesempurnaan. Maka oleh karena itu, inilah tujuan kita belajar ilmu tauhid atau thariqah atau tasawuf atau hakikat atau ma'rifat, yang tiada lain untuk menyempurnakan fi'il akhlak zahir batin kita, baik pun akhlak kita kepada Allah Zat yang maha segalanya, ataupun akhlak kita kepada manusia, ataupun akhlak kepada seluruh makhluk-makhluk Allah di bumi ini. Karena ketahuilah gugurnya amal ibadah itu dikarenakan akhlak yang tidak baik. Maka Nabi Muhammad itu menyempurnakan akhlak. Dan akhlak ini pun terbagi dua pengertian. Ada akhlak pada zahiriyah ataupun akhlak pada batiniyah. Saya istilahkan begini saja. Misalnya ada seorang anak-anak remaja yang lewat di hadapan orang tua,
dia merundukkan kepalanya, membongkokkan tubuhnya, akhlak pada zahirnya, belum tentu berakhlak pada batinnya. Secara zahiriyah sudah benar caranya, tetapi kalau batinnya itu tidak sesuai dengan praktek pada zahirnya itu, baru berakhlak pada zahir, tapi batinnya belum berakhlak. Maka akhlak zahir itu tidak mencapai kesempurnaan tanpa dizahirkan, tanpa disertai oleh batinnya. Dan kadang terbalik. Di dalam pandangan dia mungkin dia tidak berakhlak, namun hakikat batinnya dia mahabbah, senantiasa mencintai Allah, mencintai makhluk-makhluk ini, menghormati semua makhluk Allah. Walaupun pada dirinya seakan-akan dia cuek bahasa muda anak mudanya, tapi hatinya sangat mahabbah, sangat sayang, sangat menghormati. Itu namanya akhlak batinnya. Lebih baik daripada berakhlak zahir. Tapi lebih baik dari yang zahir tadi. Ada yang lebih baik, yang sangat baik sempurna. Apapun yang dilakukan pada zahirnya menunjukkan akhlak yang batin. Apa buktinya? Sehingga dia tidak pernah merendahkan, meremehkan, ataupun merasa lebih tinggi dari siapapun orangnya, apalagi orang yang lebih tua darinya. Itulah makhluk dulu. Ini akhlak kepada makhluk. Kalau akhlak kepada Allah dan rukun-rukun ibadah wajib dan sunnah, baik pun yang dikatakan Ustaz Wawan tadi, puasa, zakat, haji misalnya kan, kemudian misalnya dan lain-lain lah. Secara hukum wajib dan sunnah benar pada rukun dan bacaannya. Tetapi Allah mengajarkan melalui baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, beribadah itu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Konsepnya jelas. Nah, tatkala kita mengerjakan apapun bentuk ibadah itu, baik pun wajib dan sunnah tadi, ada harapan lain selain daripada Allah, atau bermula ada rasa lain selain daripada Allah, maka hal yang demikian tidak mencapai kesempurnaan ibadah, maka bisa menjadi mudarat dalam perbuatan ibadah itu. Jadi arti lillahi ta'ala itu pada makna hakikat sebenarnya, awal terbit pada hati itu bukan lagi hak diri kita, bukan lagi kuasa kita pada makna hakikat itu, tapi itu Allah sudah bertajali, sudah menzahirkan zat dirinya pada tiap-tiap perkara kita tatkala hendak beribadah. Kalau dengan tajali zat wajib wujud hakim mutlak bernama Allah, kalau karena Allah, maka tidak ada harapan lain selain daripada Allah, karena Allah. Tetapi kalau ada harapan lain, maka itu namanya ibadah dengan kejiwaan. Maka ibadah yang sebenarnya yang menjadi sia-sia. Maka oleh karena itu berarti tujuan kita belajar tauhid ini bukan untuk meninggalkan semua ibadah yang wajib dan sunnah ataupun akhlak kepada makhluk Allah, tetapi demi menyempurnakan akhlak itu sehingga mencapai Islam rahmatan lil alamin. Tidaklah kutul kau ya Muhammad kecuali rahmat seluruh alam. Kasih sayang seluruh alam. Ini kalau cerita ilmunya saja. Pertanyaannya bagaimana mungkin mencapai rahmatan lil alamin kepada makhluk-makhluk Allah, kalau dengan diri sendiri pun belum ada rahmat dan kasih sayang. Diri sendiri dulu. Karena Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, dia berakhlak dengan dirinya kepada Allah secara pribadi, zahir batin, baru dia menyampaikan, mengajarkan akhlaknya kepada umat bagi yang percaya. Kuncinya di mana Ustaz? Kunci akhlak diri itu jujur dengan diri sendiri, jujur kepada Allah, artinya senantiasa pertama merasakan kita umat manusia ini
yang senantiasa berdosa kepada Allah setiap saat sebetulnya. Setiap saat berdosa. Baik pun disengaja ataupun tidak disengaja, baik pun yang disebutkan dosa kepada makhluk manusia atau kepada makhluk Allah yang lainnya yang di luar manusia. Maka oleh karena itu mencapai kejujuran itu dalam istilah uraian ilmu, maka wajiblah kita mengenal akan diri kita ini. Wajib kita mengenal Allah. Karena tidaklah sempurna agama sebelum mengenal Allah yang kita sembah. Ini di bulan Rajab dan yang mulia. Sebenarnya bulan Rajab ini bulan pertemuan Allah, pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah. Tidak salah terjadi Isra dan Mi'raj, kalau tidak salah ingat saya sejarahnya itu 610 Masehi, tepat 10 Hijriah. Sama 10 tahun Hijriah Islam, 610 Masehi terjadi Isra dan Mi'raj. Nah, artinya untuk mencapai kesempurnaan itu wajib kita mengenal diri. Dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenali dirimu kau kenal Tuhanmu. Bu, ngantuk belum? Ya, kalau ngantuk ngomong belum. Kapan ibu ngantuk aku tidur. Tidak umur baik umur biar ceria kan. Ya, jangan tegak itu. Dan cara untuk mengenal diri itu ilmu, jalan ilmu yang paling mudah, paling simpel, paling dekat. Maka perhatikanlah apa-apa yang ada pada diri kita ini. Ini percaya dengan dalil. Sesuai dengan firman Allah, wa bi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, telah ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu perhatikan, tidak kamu ketahui, tidak ditelaah, tidak dikaji, tidak direnungkan. Apa Ustaz yang ada pada diri? Sifatullah, sifat Allah telah nyata pada tiap-tiap kita ini sama, tidak ada bedanya. Yang berbeda sifat baru jasad kita. Kalau sifat Allah, sifatullah dan kata lain itu sama, tidak ada bedanya. Baik yang dikatakan kaum Adam ataupun kaum Hawa, tidak ada bedanya. Yang mana berbedanya? Di samping alam basar jasad, yang membedakan antara yang mengerti dengan tidak mengerti. Itulah perbedaan pada tauhid. Kalau tidak mengerti dengan sifatullah yang ada pada diri, maka tidak akan mengenal diri. Kalau tidak kenal diri, maka tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, tidak ada kesadaran pada diri manusia ini. Bukan gila, bukan gila. Tidak ada kesadaran. Baik Ustaz, kami sudah punya kesadaran, betul, secara lahir. Tidak dapat sedikit. Orang yang mendapat kesadaran yang tertinggi di hadapan Allah karena di hadirat Allah itu tidak pernah meminta apa-apa kepada Allah, dan dia berjalan dengan kodok-kodok Allah dalam kehidupan bahtera dunia ini. Dia tidak bekerja Ustaz, bekerja, tetap bekerja. Yang jadi petani, pedagang sesuai dengan profesi masing-masing, tetapi dia tidak pernah menuntut kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah pada setiap harinya itu, senang ataupun susah, dia sudah sadar betul ini haknya Allah yang menentukan pada tiap-tiap kehidupan dirinya. Itu kesadarannya. Maka orang yang dapat kesan tertinggi karena Allah, dia tidak akan bertanya lagi tentang yang terjadi pada dirinya. Bahkan terkadang-kadang sebelum terjadi kesadarannya, dia sudah tahu yang akan terjadi itu, tapi rahasia bagi dirinya. Rahasia bagi diri. Maka tak kala terjadi dia tidak kaget. Allah sudah kasih tahu. Jadi Ustaz biasanya kalau dulu bisa ditegur, ya salah
malah tidak ditegur. Sebelum terjadi kita ingatkan, setelah terjadi tetap kita ingatkan. Istilah adab. Tetapi kalau tidak ada kesadaran Bapak Ibu, tatkala kotak-kotak itu datang, kadang-kadang yang takdir yang baik pun kita ya merasa bagaimana lah kira-kira. Tatkala takdir yang buruk terkadang-kadang merintih, menangis, meratap. Kadang-kadang bertanya lagi, ya Allah, dosa apakah yang Allah yang kau timpakan kepadaku? Salah apakah? Astagfirullah. Nanyakan dosanya kepada Allah. Kaji diri, introspeksi diri. Jangan ditanya kalau Allah sudah tahu. Kembali ke ayat tadi. Telah ada pada diri kami. Kalau yang lama-lama sudah tahu. Yaitu sifatullah yang dikatakan kudrat iradat hayat ilmu sama basar dan kalam. Saya singkat saja, nanti diteruskan tiap malam lain ditanya ke kawan ya. Dipermudah saja maknanya biar simple dan mudah dipahami. Artinya kuasa Allah, kehendak Allah, maknanya bagi diri kita tidak punya kuasa, tidak punya kehendak. Tatkala pada tiap-tiap diri kita merasa punya kuasa, punya kehendak, artinya jauh dari kesadaran. Sementara manusia tidak bisa menjadikan kuasa dan kehendak itu. Itu disebut pada terbit di hati niat. Ya. Yang ketiga hayat artinya hidup Allah, maknanya kita ini artinya dihidupkan Allah. Tanpa dengan hayat zat Allah kita mati. Kapan Ustaz? Sekarang sebetulnya mati, tapi sudah kami sampaikan bukan sore, nanti pelan-pelan. Kita yang mendengar ini hakikatnya mati. Seakan-akan hidup, hakikatnya mati. Karena bisa mendengar itu bisa berkaitan karena hidup, ya kan? Hidup tadi mutlak wajib bagi Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Mati tidak kan? Maka kata Rasulullah, antamutu qabla mutu, matikan diri kamu sebelum mati. Artinya ketahuilah diri kamu ini hakikatnya sekarang mati. Aku simpulkan gitu saja. Kalau dikaji awal panjang. Dulu kita tidak ada, sekarang tidak ada segalanya. Tidak kuasa atau hirudnya semuanya tidak ada. Setelah dunia ini kita tidak ada, karena yang wajib ada hanya Allah, zat yang tunggal, yang ahad, yang bukan bentuk dan bukan rupa. Dengan dalam istilah bahasa tasawuf, zat wajib al-wujud, hakiki mutlak yang bernama Allah dan yang qadim selama-lamanya. Tatkala kita merasa hidup, artinya kita telah menyombongkan diri kepada Allah secara umum. Kalau dikaji dengan kesadaran diri, itulah kita sedang mengaku Allah. Agak kasar-kasar dikit tapi agak halusin. Tatkala kita merasa hidup sementara kita dihidupkan daripada zat Allah, kita tidak mampu menciptakan hidup sementara kita merasa hidup, artinya kita mengakui hidup zatnya Allah. Secara sadari orang-orang yang sudah mengaku Allah, maka tahu hakikat kita ini mati, biar tidak mengaku hidup. Kalau dalam istilah Kanjeng, salah satu waliullah yang tersohor sajalah pada transisi ketiga penyebar luasan agama Islam Indonesia yang ada di Pulau Jawa, namanya yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, yang disebut istilahnya bak pewayangan. Kita ini wayang, jasad ini tidak bisa bergerak tanpa dengan dalam. Artinya jasad ini mati dengan zat Allah, maka kita bisa hidup dan bergerak. Saya katakan tadi, tatkala merasa hidup jauh dari kesadaran, maka itu mengaku Allah. Jadi selama ini Bapak Ibu, kita ini sebenarnya kenapa kita ibadahnya sudah bagus pada hukumnya, tapi tidak ada kesadaran? Karena ibadah kita itu pengakuan diri. Bahasa modern sekarang, kalau bahasa Quran
Al-Qurannya itu mengaku Allah. Bagaimana kita dapat keterangan? Konsep jelas tidak bisa dibantah. Yang mau bantah boleh-boleh saja dalam hati ataupun sesudah ini. Tapi bantahlah firman Allah, ada diskusi dengan firman-Nya. Dalam firman Allah mengatakan ayyuhannas antum fuqara ila Allah. Hei manusia, kamu fakir di hadapan Allah. Siapapun yang merasa manusia, yang sadar kalau dia itu manusia, tidak tahu kalau tidak sadar manusia. Kamu itu fakir, kamu itu tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya kuasa, tidak bisa berkehendak, tidak bisa hidup, tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa melihat. Antum fuqara ilallah, di hadapan Allah, kecuali Allah yang semuanya itu. Ustaz marah ya? Enggak, memang belum kami ini kayak ini. Kadang besar, kadang kecil, kan? Kadang bentak dikit, kadang dialog dikit. Kuat-kuat masing-masing ngantuk, apalagi tidak kuat. Katanya, tidur kan? Istilah baik itu istilah. Ditegur oleh Allah tatkala kita merasa itu ada kita, keturun ayat-ayat. Hai manusia, kamu itu fakir di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang sifatullah tadi ada dan nyata pada kita. Hayatnya, ilmu artinya tahu Allah, dan ilmu sama pendengaran Allah, basar pandangan Allah, kalam perkataan Allah. Kalau tidak dengan diri zat Allah, tak mampu sedikit pun kita bergerak. Berdetak jantung pun kita tak mampu. Jadi selama ini kita merasa semuanya milik kita. Dengan akal mengatakan jasmania, apa? Ini atas izin Allah. Ya. Sepakat beliau mengizinkan. Cuman saya belum dipahami, belum dikaji mana izin. Biiznillah, atas izin Allah. Allah atasnya, izin dia. Nyambung enggak? Artinya, ya kalau tanpa dengan diri zat wajibal wujud, kita tidak bisa apa-apa. Lah kenapa merasa bisa apa-apa? Berarti bukan izin Allah kalau merasa bisa apa-apa. Izin kita. Nyambung? Jangan nyambung, sambung kembali. Selama ini kita mengatakan firman itu izin Allah, Allah mengizinkan, datang pada kita, kita ambil, kita kembalikan lagi di Allah. Mana biiznillah itu artinya betul-betul Allah sudah bertajali pada tiap-tiap makhluk. Tadi katakan la tataharraka zarratan illa biiznillah, tidak bergerak satu biji zarrah pun biiznillah, tanpa izin Allah, bermulanya dari Allah. Dikiaskan bergerak, kapan bergerak berarti tercipta ada. Artinya tidak bisa satu butir biji sawi pun atau biji bayam tanpa dengan kejadian pada Nur Muhammad menurut zat Allah itu tidak bisa ada dan nyata. Biiznillah. Sayangnya sang biji sawi tadi mengaku dia merasa dia sebagai biji sawi. Hai bahasa apa itu tadi? Masuk Quran. Ya satu itu tuh. Dan kalau ada rasa kita sedikit pun berarti sudah merampas haknya Allah. Haknya Allah. Ini luar biasa kita di selama ini. Luar biasa. Kalau Allah bukan luar biasa, yang memiliki segala kebiasaan. Dipikirkan, ada nggak itu di kita sekarang? Karena dibacakan tadi. Nyata tidak? Nyata. Kuasa Allah, kehendak Allah,
yang hidup Allah, yang tahu Allah, yang mendengar Allah, yang memandang masa kita sajalah yang memandang Allah, yang berkata-kata nyata deh. Ada enggak? Ada. Bukan milik kita. Cuman sayang 1000 kali sayang selama ini kita akui itu biiznillah, yang tidak memahami makna biiznillah. Kalimatnya betul firmannya, ada nadi pusinya. Tapi kita akui kita. Inilah membuat kita senantiasa istilahnya berdosa kepada Allah. Berdosa dalam beribadah. Apalagi yang sudah betul jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasul. Kalau kata sawal ini kan itu kan kias. Terkadang-kadang dia terkadang-kadang kalau belum sudah kenal hakikat sebenarnya, yang berbuat ibadah itu kan tidak bisa berdosa. Dalam dihukumkan dalam istilah saling halus hukum dalam tauhid agama ini itu syirik khauf, nama syirik khafi. Syirik yang halus menduakan Allah secara halus. Ada ilmu kita, ada kuasa kita, ada kehendak kita, ada dan lain sebagainya. Nah, untuk berlepas daripada itu maka wajib sadari diri ini. Ada tidak punya kita ini? Serahkanlah ini milik Allah. Nah, hak ini haknya Allah. Nah, awalnya nyerah dulu. Nyerah. Dengan kita betul-betul menyerah kepada ya Allah, semua ini yang ada pada jasad dan roh ini memutlak hakmu ya Allah, dengan tajalimu ya Allah, dengan zahir batin awal akhirmu ya Allah, bukan milikku. Aku tak mampu mengenal wajahmu ya Allah tanpa dengan kehendakmu ya Allah. Aku nyerah, maksud gitu. Aku menyerah ya Allah. Aku ridho pada Engkau ya Allah. Maka disitulah ini Allah bukakan tabir atau hijab atau dinding. Allah bukakan hakikat diri sehingga mengenal wajah Allah. Maka kalau sudah kenal, enak syahadatnya, lafaznya betul, kesaksiannya betul, baru sempurna iman dan Islamnya, taunya setelah mengenal wajah Allah. Di singgung awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Nah, jalan itu susah kami bacakan tadi. Hayat itu sifat ma'ani ada pada kita. Kalau ingin kenal Allah, kalau tidak mau kenal ya akui terus saja. Jangankan tujuannya satu saja diakui, kalau ingin kenal selamanya. Selamanya tidak akan kenal. Jangankan tujuannya satu saja. Atau dua, kuasaku, kehendakku. Begitu terus, selamanya tidak mengenal Allah. Maka kita nyerah. Senantiasa kita menyerah. Senantiasa kita mengaku berdosa. Jangan pernah senantiasa mengaku berbuat baik. Ya Allah, tidak terhenti-henti dosa ya Allah. Istilahnya, aku mohon ampunan ya Allah. Tanpa ampun dari tidak ada yang mau mengampunkan dosa-dosa ya Allah. Ya siapa yang ngampun ini pada dia. Cuman adabnya seakan-akan kita minta ampun. Ya cuman kalau belum kenal jangan itu. Kalau kenal apa ada istighfar lagi tetap. Tapi dia tidak pernah merasa di berkata-kata itu. Oh, beda istighfar wong-wong sudah terbuka hijab. Bukan kalimatnya beda. Kalau kalimat sama, pandangannya. Dan kalimat astagfirullah ya Allah ya Rabb, selesai batinnya. Tidak ada undangan. Kalau istighfar yang belum mengenal pengalaman pribadi, semakin istighfar semakin dap, tambah cepat jantungnya, pompa. Ditambah sudah istighfar, subhanallah, subhanallah ya Allah, Allah Akbar, tambah cepat lagi. Bukan cepat ingatnya, cepat ingat, cepat emosi. Pengalaman pribadi, kalau kamu aku yakin tidak ada pernah. Maka inilah tujuan kita ini, mengenal diri. Tidak mudah itu, tidak cukup dengan setahun 2 tahun.
Pertama dibukakan Allah hijab kenal wajah martabat zatnya Allah dan Allah. Ma'rifatullah namanya, dapat ampunan atas dosa awal. Setelah itu dituntut mengerti kepada Allah. Artinya mengerti. Karena banyak orang mengenal tapi tidak mengerti. Mengenal wajah Allah senantiasa ada tapi tidak mengerti apa. Sembahyang tidak perlu, puasa tidak perlu, zakat tidak perlu, haji tidak perlu. Itu kenal tidak ngerti. Marah Ustaz tidak ngerti sembahyang. Tidak ada orang sudah ma'rifatullah mengatakan tidak perlu ibadah. Kalau demikian berarti itu ma'rifat akan dirinya, bukan ma'rifatullah. Dia merasa mengenal Allah. Kalau betul mengenal Allah karena Allah, pasti nyata pada alatnya. Tapi kalau dia merasa mengenal istidrak, jadi kalau sudah kenal Allah, hati-hati, harus ngerti. Ya kalau sudah ngerti dia, maka gimana mengiaskannya? Yang namanya sudah dilautan. Kalau dapat pengertian dengan ahadiyat zat Allah tadi, saya istilahkan laut sajalah, biar mudah-mudahan dipahami. Tidak tahu paham tidak? Laut itu luas, ya. Airnya ya sudah, mungkin ada yang pernah ke Bangka, laut Bangka lah yang kecil, atau samudra Indonesia. Berbagai macam sungai-sungai mengalir. Ada tak sungai ngalir hulu? Jadi dari hulu sungai mengalir ke hilir sampailah masuk ke laut. Dari sudut timur, utara, barat, selatan, lintang, barat, lintang, dan lain sebagainya. Sumbernya pasti ke laut semua ujungnya. Dan kalau sampai air sungai di laut, air tawar itu, dan air laut tidak pernah rusak oleh sang air tawar. Tidak pernah dia menjadi tawar karena air tawar tadi. Nyambung? Dia tetap dengan jati dirinya sebagai air laut. Dan kalau sang air sungai tadi datang membawa berbagai macam hiruk pikuk, berbagai macam sampan-sampan, kotoran-kotoran, tetapi air laut pun tidak pernah berubah, warnanya tetap bersih dan jernih. Semua kotoran itu dia pinggirkan ke tepi pantai menjadi pupuk dan humus daripada tumbuhan yang lainnya. Itulah yang penting sampai. Mudah-mudahan kita semua disehatkan lahir dan batin, maksud videonya. Ya, sehat lahir batin. Kapan sehat lahir, rajin ibadah, berarti menunjukkan sehat batin. Kalau jasad wajar bayang, nah demam wajar jasa, ya. Kalau penyakit jasad wajar, Nabi pun ada yang sakit, tapi jangan sakit lahirnya. Aku dia berusaha nanya mulai ya. Yang sakit lahiriahnya itu berarti anti ibadah, wajib dari sunnah. Berarti menunjukkan sakit batin. Kalau batinnya baiklah kena hafal Allah, kan? Perbuatan Allah, memuji Allah, puji Allah, kan? Kalamullah. Nah, baiklah dia. Kami ceritakan apa proses kami, ya. Bukan kami maksud apa itu menghujat jemaah, bukan. Dan menghina bukan, atau menghukum bukan. Itu proses perjalanan kami, baik di jalan ilmu syariat ataupun usuluddin, ada ilmu hak tasawuf. Itu kalau tasawuf tentang kebatinan, tentang tasawuf ini ada tentang kebatinan tasawuf, atau tentang ma'rifat. Maka kami mengatakan jangan lagi nak kepengen jadi jin. Itu kan kita pernah jadi jin dulu. Jasad bagus-bagus dibuat Tuhan, kan? Bisa menyinggung gitu. Minta tadi jinggo dengan gua. La ilaha illallah. Kepengen terbang memang sekali tak pakai mobil, lah jadi guru. Itu yang kami pakai dulu. Sekarang tinggalkan sendiri. Yang kami ceritakan pengalaman spiritual kami yang tersinggung.
demikian saja. Marilah kita baca selawat. Allahumma salli afdhalas salati ala as'adil makhluqatika habibillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada makhluqatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa qala dzikrika ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hina wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbi shalli wa sallim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحمنا أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصرنا أمة سيدنا محمد. اللهم اجبرنا أمة سيدنا محمد. اللهم بحق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق بيعتك وبحق بالتوحيد وبحق بالإيمان وبحق بالمعرفة وبحق الإسلام بمحمد النبي وباليوم الأخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يا